Nah, siswa kelas 5 untuk minggu ini kita melanjutkan pelajarannya, yaitu pelajaran 3. Pelajaran 3 itu judulnya adalah Cita-citaku menjadi anak saleh. Nah, untuk minggu ini kita berada di bagian 1. Bagian 1 ini nanti akan membahas tentang jujur dan hormat kepada orang tua. Karena jujur dan hormat pada orang tua itu merupakan salah satu ciri dari orang yang saleh atau ciri anak saleh. Bagaimana pembahasannya? Ayo kita langsung saja mulai pembahasannya. Kita mulai dengan menyanyi. Sudah bisa ini lagunya? Judulnya adalah Anak Solih. Syairnya menggunakan syair Aku Anak Sehat. Yang itu loh ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Itu. Tapi nanti menggunakan ini liriknya. Oke, sudah siap? Kita nyanyi bersama-sama ya. Aku anak saleh, rajin mengaji, selalu ibadah setiap hari, berbakti orang tua, hormat kepada guru, menyayangi teman juga saudaraku. Kewajibanku belajar selalu, tak lupa sholat setiap waktu. Bila mau sekolah izin ayah bundaku, tak lupa sholat setiap waktu. Nah, itu lagunya. Bagaimana? Tambah semangat kan? Oke, setelah kita menyanyi, maka langsung saja kita bahas tentang anak solih atau solihah. Bedanya apa? Kalau anak solih itu berarti anaknya laki-laki. Kalau anak solihah itu anaknya adalah perempuan. Nah, anak yang solih atau solihah itu adalah anak yang perilaku dan akhlaknya sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi semua perilaku kok itu ada dalam Al-Quran dan hadis, maka perilaku anak tersebut disebut anak yang solih atau solihah. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri dari anak yang solih atau solihah, yang pertama selalu taat kepada Allah. Itu bisa kita lihat dengan sholat 5 waktunya dengan tertib. Itu termasuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua jujur. Jujur yang akan kita bahas hari ini ya. Yang ketiga ada hormat dan patuh kepada orang tua. Ini juga akan kita bahas hari ini. Berikutnya ada hormat dan patuh kepada guru serta menghargai orang lain. Itu merupakan beberapa ciri dari anak yang solih atau solihah. Berikutnya kita mulai pembahasan kita. Yang nomor 1 adalah jujur. Apa itu jujur? Jujur pengertiannya adalah melakukan atau mengatakan sesuatu apa adanya sesuai dengan kenyataan. Jadi orang yang jujur itu selalu berkata sesuai dengan kenyataan atau selalu melakukan sesuai dengan kenyataan, melakukan apa adanya. Itu namanya anak yang jujur. Berikutnya, jujur itu lawannya adalah bohong. Jadi kalau anak yang tidak jujur, berarti anak tersebut dianggap bohong. Berikutnya tentang macam-macam jujur. Jadi jujur itu ada banyak macamnya. Di antaranya yang pertama ada jujur kepada Allah. Kemudian yang kedua ada jujur kepada diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu jujur kepada orang lain. Nah, ini nanti juga akan kita bahas. Yang pertama yaitu tadi jujur kepada Allah. Bagaimana jujur kepada Allah itu? Nah, ini dapat kalian lihat gambarnya ini.
ini ada gambar orang yang sedang sujud. Ya, anak sedang sujud, sedang sholat, ini beribadah kepada Allah. Keterangannya, anak yang sedang sujud ini dilakukan dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu merupakan jujur kepada Allah. Dengan kita jujur kepada Allah, berarti kita sudah melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Contohnya apa? Contohnya sholat, kemudian zakat, puasa, dan lain-lain. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, zakat, puasa dengan sungguh-sungguh sesuai aturannya, maka kita sudah jujur kepada Allah. Berikutnya yang kedua, setelah kita jujur kepada Allah, maka ada jujur kepada diri sendiri. Apa jujur kepada diri sendiri itu? Coba disimak ini gambar ini. Ini ada gambar apa ini? Sedang di sekolah, sedang mengadakan ujian. Ini ada bapak guru menunggu ujian dan mengawasinya. Keterangannya bahwa jujur kepada diri sendiri itu dapat dilakukan dengan cara melakukan sesuatu apa adanya dan usaha yang murni dari diri sendiri. Jadi jujur kepada diri sendiri itu melakukan sesuatu murni dari diri sendiri. Contohnya yaitu ketika ujian. Atau seperti gambar di atas tadi, ketika ujian maka kita tidak mencontek, kita tidak melihat buku. Maka kita sudah disebut orang yang jujur kepada diri sendiri. Berikutnya yang C adalah jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain itu apa? Ini ada contohnya. Contohnya ini apa? Contohnya ini adalah ada seorang anak dan seorang ibu yang sedang bercakap-cakap. Yaitu jujur kepada orang lain bisa dilakukan dengan cara melakukan sesuatu yang diberikan kepada kita sesuai kenyataan. Jadi jujur kepada orang lain itu apa-apa yang disampaikan orang lain kepada kita harus kita laksanakan sesuai dengan kenyataan. Itu namanya jujur kepada orang lain. Contohnya yaitu menepati janji, kemudian mengembalikan sisa uang jajan dan lain-lain. Jadi misalnya kalian itu diberi uang saku, ya, uang saku oleh ibunya dan masih, ya, maka harus dikembalikan. Itu namanya jujur kepada orang lain. Berikutnya, setelah kita membahas jujur, maka kita akan membahas tentang patuh kepada orang tua. Siapa orang tua itu? Orang tua itu adalah ayah dan ibu kita. Jadi orang tua itu bukan orang yang sudah tua, ya, tapi orang tua yaitu ayah dan ibu kita. Berikutnya, ayah itu bekerja keras untuk memberikan nafkah kepada kita. Itu jasa ayah. Kemudian kalau ibu itu yang mengandung, yang melahirkan dan merawat kita. Makanya orang tua itu harus kita patuhi. Nah, kita itu harus taat dan patuh kepada orang tua agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian berikutnya yaitu tentang tata cara berbakti kepada orang tua. Apa saja caranya? Yang pertama yaitu melaksanakan perintahnya. Selama perintah orang tua ini adalah perintah yang bagus. Jadi setiap kita diperintah oleh orang tua, maka kita harus melaksanakannya. Kemudian berikutnya yang nomor 2, cara berbakti kepada orang tua adalah bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. Tuh, jadi tutur katanya juga harus yang sopan.
Selanjutnya yang keempat, cara berbakti kepada orang tua adalah meminta izin dan doa restu kedua orang tua jika akan bepergian. Itu. Kemudian selanjutnya yaitu membantu pekerjaan orang tua. Jadi pekerjaannya orang tua apa? Ya kita bantu sebisanya. Misalnya menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Dengan kita membantu, maka kita sudah termasuk berbakti kepada orang tua. Yang kelima yaitu mendoakan kedua orang tua setiap hari. Baik orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal. Maka harus kita doakan setiap hari setelah selesai sholat. Berikutnya yaitu tentang kesimpulan. Nah, setelah kalian mempelajari tentang jujur dan juga menghormati orang tua, kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang tahu? Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa kita itu wajib untuk berbuat jujur dimanapun kita berada. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah macam-macam jujur, yaitu jujur kepada Allah, berikutnya jujur kepada diri sendiri, dan yang selanjutnya adalah jujur kepada orang lain. Itu adalah kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah kita harus hormat dan patuh kepada orang tua yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari harus bisa menerapkan sifat hormat dan patuh kepada orang tua. Oke ya, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.